Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Apakah sudah siap untuk belajar? Siap. Coba lihat di bawah meja atau kursinya ada sampah tidak? Tidak. Sudah bersih? Bersih. Kalau sudah bersih, kita mulai berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk berdoa. Siap, gerak. Marilah kawan-kawan kita membaca doa. Doa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Amiranti. Apa keterangannya? Izin. Sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu akan menanyakan materi sebelumnya. Materi kita yang sebelumnya yaitu tentang Syu'abul Iman. Syu'abul Iman itu apa? Syu'abul Iman adalah cabang-cabang ilmu. Cabang-cabang Iman. Cabang-cabang iman ada 77. 7. Rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama, Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, Iman kepada Rasulullah. yang keempat, iman Beriman kepada kitab Allah. dan yang kelima, Iman iman kepada kepada kiamat. dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Dari dengan memahami dan meyakini 6 rukun iman itu, seseorang muslim dapat memperkuat iman dan menjalani kehidupan sesuai ajaran Islam dan menjauhi larangannya. Itu ya. Sekarang sebelum Ibu memasuki materinya, sebelum Ibu menjelaskan materi kita tentang mencintai Allah, kau raja dan tawakal kepadanya, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menganalisis tanda-tanda mencintai Allah Subhanahu wa taala, kau raja dan tawakal kepadanya sehingga meyakini bahwa dalam cabang-cabangnya dan tercermin pada akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, menjelaskan tanda-tanda mencintai Allah Subhanahu wa taala, kau raja dan tawakal kepadanya. Dan tujuan yang ketiga yaitu meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya dan tercermin pada akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, tujuannya yaitu membiasakan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya ya. Tentang tanda-tanda mencintai Allah Subhanahu wa taala, kau raja dan tawakal kepadanya. Yang pertama yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah suatu bentuk hubungan spiritual dan keagamaan yang sangat dalam antara seorang individu dengan Sang Pencipta. Cinta kepada Allah merupakan bentuk pengabdian yang tulus dan ikhlas serta dilandasi oleh rasa ketaatan dan ketundukannya terhadap Allah.
Itu ya mencintai Allah. Terus beberapa cara untuk mencintai Allah, yaitu yang pertama yaitu taat dan patuh. Yang kedua contohnya itu berdoa dan berzikir. Yang ketiga menjaga akhlak. Menjaga akhlak yaitu menjaga perilaku. Terus ibadah yang konsisten. Ibadah yang konsisten itu yaitu melakukan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Terus belajar dan memahami agama. Ya, itu mencintai Allah. Terus tanda-tanda cinta kepada Allah. Tanda-tanda cinta kepada Allah yaitu mencintai Rasulullah, mencintai Al-Quran, menjauhi perbuatan dosa, mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut merupakan sifat orang bertakwa, sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiring meningkatnya pengetahuan tentang Rabb-nya atau tentang Allah, ya. Terus tanda-tanda takut kepada Allah, apa tanda-tandanya? Tampak dari ketaatannya kepada Allah. Terus menjaga lisan dari perkataan dusta. Contohnya yaitu berbohong, menghindari iri dan dengki. Nah ya, hindari ya iri dan dengki itu. Terus menjaga pandangan dari kemaksiatan, baik pandangan mata maupun perbuatan. Terus menjauhi makanan haram. Tahu kan kamu makanan haram apa? Apa? Ya, selain itu apalagi? Selain dari makanan yaitu minuman haram, yaitu yang memabukkan. Terus menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Contohnya yaitu mencuri. Terus hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atau raja. Raja berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Hal ini sesuai dengan iman kepada Allah. Raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah. Sifat raja harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, sifat raja harus dibarengi dengan amal-amal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Terus cara menumbuhkan sifat raja, kesulitan, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah dan menumbuhkan sifat optimis. Terus hakikat kepada Allah, hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kan ada para sahabat Nabi terbiasa bersikap tawakal dalam menghadapi permasalahan hidup. Ini menjadi bukti keberhasilan Nabi dalam memberikan contoh perilaku hidup yang dihiasi dengan tawakal. Rasulullah selalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa khawatir dan gelisah dalam menghadapi berbagai macam permasalahan. Tawakal berarti memasrahkan, menanggungkan sesuatu, mewakilkan atau menyerahkan. Ya, itu tawakal. Kalau secara istilah yaitu tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah. Manfaat tawakal. Manfaatnya yaitu tercukupinya semua keperluan. Yang kedua, mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Terus tidak bisa dikuasai oleh setan dan memperoleh nikmat yang tiada henti. Dan terakhir, menghargai hasil usaha. Itu ya. Sudah ya, tadi dijelaskan. Sekarang duduk berkelompok. Ada 4 kelompok kan? Duduklah per kelompok. Sudah duduk per kelompok? Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ini kelompok 1. Ini ya, isi. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4 ya. Itu ya.
Silakan kalian tonton video ini. Ben, main PS yuk. Kebetulan gue baru beliin gua PS sampai jam 4 aja lah. Ben, jawab lah. Apa dah? Itu tadi gue ngajakin lu main PS. Oh, lain kali aja. Ini juga besok gue mau ada remedial, gue belajar Robitan dulu. Nilainya belum tuntas. Remedial ulangan ini dilakukan pada saat pulang sekolah, jadi tidak ada pengawasan guru saat itu. Karena tidak ada pengawasan guru, Ya, seru juga tuh sama Bu Robian. iya dong. Materinya lengkap lagi. Ayun. Oke, selesai. Tuh, sekarang silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Silakan dikerjakan. Ini buat nama kelompoknya. Buat nama kelas ya. Cari di buku ini. Cari di 107 ini, halaman 100. Selesai LKPD-nya? Sudah. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil yang telah kalian dapatkan atau argumen yang akan kalian presentasikan. Sekarang kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami ingin mempresentasikan hakikat mencintai Allah. Sebelum presentasi kami dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Karen Caroline. Saya Anggi Zulija Asnadewi. Cinta adalah emosi yang kompleks dan memiliki banyak definisi tergantung pada sudut pandang dan perspektifnya. Dalam materi ini, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Satyanugraha dari kelompok 1. Izin bertanya, bagaimana cara mencintai Allah melebihi segalanya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari M. Abdi. Mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Apakah sudah jelas? Jelas. Itu saja presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok berikutnya silakan maju presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kauf. Perkenalkan, nama saya Alfat. Apa itu kaup? Kaup adalah perasaan takut atau gelisah terhadap sesuatu yang belum diketahui secara pasti. Dan tanda-tanda takut kepada Allah yaitu menjauhi perbuatan yang dapat mendatangkan murka Allah, menjaga lisan dari perkataan dusta. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Reski Alpari dari kelompok 3. Apa manfaat dari sikap kauf? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Reski Alpari, yaitu meningkatkan kualitas keimanan seseorang. Apakah sudah tepat atau jelas? Itulah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya presentasi dari kalian per kelompok.
Sekarang Ibu akan menyampaikan poin-poin penting dari proses debat kita tadi ya, yaitu mencintai Allah, yaitu menjelaskan bahwa cinta kepada Allah adalah landasan utama dalam agama Islam. Yang kedua, membahas bagaimana cinta kepada Allah dapat memotivasi kita untuk taat dan menjauhi larangannya. Kalau khauf dan raja, yaitu rasa takut dan harap. Yang pertama, menjelaskan konsep khauf raja sebagai rasa takut akan siksa Allah namun tetap memiliki harapan akan rahmatnya. Yang kedua, menggambarkan bagaimana keseimbangan antara rasa takut dan harap kepada Allah membentuk kesolehan dan ketakwaan. Terus yang terakhir yaitu tawakal. Tawakal kepada Allah membahas arti sebenarnya dari tawakal, yaitu meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada keputusan dan penyediaan rezeki dari Allah. Dan menjelaskan bagaimana tawakal kepada Allah merupakan tindakan nyata yang harus disertai dengan usaha dan ikhtiar. Dan yang terakhir menunjukkan bahwa tawakal bukan berarti pasrah dan tidak melakukan apa-apa, melainkan kombinasi antara usaha dan keyakinan kuat kepada Allah. Itu ya poin-poin penting yang harus kita pahami tentang mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Sekarang sudah Ibu jelaskan. Sekarang apa yang kalian pahami tentang materi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan tentang tawakal. Mencintai Allah yaitu suatu bentuk hubungan spiritual dan keagamaan yang sangat mendalam antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Khauf yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf bukan sekedar ketakutan yang menyebabkan seseorang merasa terancam atau cemas, melainkan merujuk pada perasaan takut yang diiringi dengan keyakinan akan keadilan, kegunaan, dan kasih sayang. Khauf memotivasi seseorang menjauhi dosa dan melaksanakan perintahnya. Raja yaitu harapan kepada ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya simpulkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya yang sudah kalian dapatkan, materi tentang mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Sekarang itu tugas tindak lanjut. Tugasnya yaitu pada halaman 197. Nomor 1 sampai 10. Itu untuk tindak lanjut berikutnya ya. Terus materi kita sudah selesai. Sekarang minggu depan kita akan membahas tentang yaitu menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup nyaman dan berkah. Ya, kalian pelajari di rumah tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup nyaman dan berkah. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sekarang kita di penutup ya, yaitu doa. Siap, gerak. Marilah kawan-kawan, sebelum pulang kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Shadaqallahul azim. Beri salam.